Jokowi wajibkan gaji pekerja hingga PNS dipotong 3% buat iuran Tapera. Wah, ini menarik nih. Tapi, Tapera itu apa sih? Mari kita bahas. Program Tabungan Perumahan Rakyat Tapera merupakan inisiatif dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah sendiri. Diresmikan melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2016 yang disahkan pada 24 Maret 2016, serta diperkuat dengan PP Nomor 21 Tahun 2004 yang ditetapkan pada Mei 2024. Program ini dirancang untuk memberikan solusi jaminan panjang terhadap masalah kepemilikan rumah yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak keluarga di Indonesia, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah. Dalam mekanismenya, Tapera mengumpulkan dana dari para peserta termasuk pekerja di sektor formal dan informal, yang wajib menyisihkan sebagian kecil pendapatannya untuk tabungan perumahan. Dana yang terkumpul kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh BP Tapera, dengan harapan memberikan manfaat maksimal bagi peserta dalam bentuk kemudahan akses kepemilikan rumah. Sasaran utama dari program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan perumahan melalui jalur konvensional. Seperti itu nih sobat. Nah, melalui Tapera, diharapkan setiap keluarga Indonesia dapat memiliki rumah layak huni yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Selain itu, Tapera juga diharapkan menjadi instrumen stabilisasi ekonomi yang dapat mendukung sektor properti dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, sekarang udah mengerti kan Tapera itu apa sih? Nah, selanjutnya kita bahas dengan teori nih teman-teman. Kita menggunakan teori kritis ya di sini, yang mana teori kritis itu merupakan pendekatan yang mempertimbangkan hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan. Teori ini menyoroti bagaimana bahasa digunakan untuk mereproduksi dan mempertahankan ketidaksetaraan sosial dan politik. Oke, mari kita bahas sama-sama dari tadi latar belakang penjelasannya yang sudah ada dari berbagai macam aspek. Mungkin buat kalian yang kerja udah pada tahu kan potongan PPh 21, iuran BPJS langsung dipotong dari gaji kalian kan? Nah, bakal ada tambahan potongan lagi dari gaji kalian sebesar 3% buat sebuah program yang namanya Tapera. Siapa aja yang bakal dikenakan potongan Tapera ini? Ya, itu seluruh pegawai negeri, aparatur sipil negara, dan pegawai swasta yang berpenghasilan minimal UMR dan para freelancer. Jadi, kalau gaji kalian minimal UMR ke atas ya siap-siap aja tambahan potongan gaji sebesar 3% tersebut. Pertanyaan besarnya, apa itu Tapera dan buat apa sih fungsinya? Ada yang tahu? Jadi gini guys, Tapera itu udah pernah dijelasin kan sebelumnya sama aku. Nah, pada intinya masyarakat Indonesia yang berpenghasilan lebih dari UMR disuruh gotong royong buat patungan yang dimana hasil patungan ini bakal dikasih ke masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau ada yang nanya, buat apa kak patungannya? Buat masyarakat berpenghasilan rendah supaya mereka bisa kredit rumah atau bangun rumah dengan cicilan yang ringan. Sebenarnya asas gotong royong satu Indonesia ini buat masyarakat berpenghasilan rendah supaya mereka bisa punya tempat tinggal yang layak walaupun emang agak sedikit dipaksa sih ya. Pada tahu kan? Kalau misalnya kalian nanya, kayak sedekah ya? Ya sebenarnya enggak juga. Soalnya gaji kita yang dipotong 3% ini tiap bulan itu bakal dikembalikan lagi ke kita setelah kita berusia 58 tahun atau menganggur atau tidak bekerja selama 5 tahun berturut-turut atau meninggal dunia. Udah tahu kan? Nah, di sini udah terjawab kenapa walaupun orang yang bekerja itu sudah memiliki rumah, tapi tetap dipotong untuk Tapera sebanyak 3% ini gajinya. Karena ini seperti asas gotong royong tadi itu kan, untuk membawa masyarakat yang menengah ke bawah memiliki rumah. Jadi, kesimpulannya, Tapera itu sekarang sudah ditetapkan, walaupun sebenarnya masih banyak sih polemik yang dari masyarakat gitu, yang tidak setuju dan tidak puas dengan keputusan ini, karena banyak bisa juga terindikasi kecurangan atau korupsi nih dari program Tapera itu sendiri. Walaupun program ini sebenarnya sih program yang baik dan uang itu kembali ke kita lagi kan, seperti yang dijelasin tadi, sebagai masyarakat yang harus mengkhawatirkan ini semua, kita wajib nih mengkawal ketat proses ini. Karena banyak indikasi kecurangan kan yang bisa terjadi juga. Seperti itu aja sih teman-teman, semoga teman-teman akhirnya bisa mengerti. Gitu.
tentang tapera ini seperti apa. Semoga teman-teman bisa paham dan semakin mengerti, tidak bingung-bingung lagi. Segitu aja penjelasannya. Sampai jumpa teman-teman.